Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auli Hidayat Burhamidar dari Teknik Pertambangan. Di sini saya mewakili eh, tim Pusat Riset Geoscience untuk mempresentasikan kemajuan penelitian di tahun 2022 ini. Jadi, judul proposal kami itu yaitu hubungan aktivitas segmen sesar baru, sesar semangko terhadap sebaran surface structure dan tingkat kerentanan bencana gempa bumi di Pasaman Barat dan sekitarnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama masuk ke introduction, kita mengenai lokasi dan latar belakang penelitian. Lalu ada metode penelitian dan yang terakhir rencana ke depannya seperti apa. Masuk ke introduction, lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui di bulan Februari tahun 2022 lalu terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 6,1 skala Richter yang menyebabkan beberapa kerugian material dan kerugian korban jiwa dan korban luka-luka. Nah, itu menjadikan salah satu latar belakang penelitian ini. Jadi yang pertama, karena terjadinya gempa bumi di Februari tahun 2022 yang merupakan hasil dari pergerakan sesar sesar besar Sumatera atau biasa disebut sesar Semangko. Lalu Pasaman Barat ini merupakan salah satu lokasi yang mengalami dampak berat akibat gempa bumi dan juga merupakan area yang area perpotongan sesar sesar Semangko tersebut. Nah, latar belakang yang ketiga yaitu merupakan research fokus dari PRN, Prioritas Riset Nasional tahun 2020 sampai 2024. Subtopik penelitiannya ada tiga, yaitu surface structure scatter. Jadi di sini kami akan melakukan pemetaan, melakukan mapping terhadap rekahan permukaan surface structure yang diakibatkan dari gempa bumi di bulan Februari tersebut. Lalu subtopik yang kedua itu untuk mengukur aktivitas dari segmen baru. Jadi akibat terjadinya gempa, terbentuklah segmen-segmen sesar yang baru. Nah, segmen sesar tersebut belum pernah diteliti dan belum tahu seperti apa aktivitas dan intensitas dari deformasi yang terjadi akibat aktivitas tersebut. Itu menjadi subtopik yang kedua. Subtopik yang ketiga itu eh, menganalisa korelasi antara tingkat kerentanan gempa bumi dan hubungannya dengan kontrol dari sesar Talamau. Karena seperti yang kita ketahui, sesar Talamau di area sekitar sesar Talamau mengalami kerusakan yang sangat berat. Nah, area tersebut yang akan dipetakan dan seperti apa hubungannya dengan sesar tersebut. Jadi untuk tiga subtopik tersebut ada beberapa jurnal target. Yang pertama untuk survei structure kami targetkan itu di News of the National Academy of Science of Republic of Kazakhstan. Ini merupakan jurnal Latin Scopus Q4. Lalu subtopik yang kedua mengenai aktivitas sesar segmen baru itu luarannya berupa proceeding internasional, yaitu Journal of Physics Conference Series. Lalu untuk topik ketiga mengenai hubungan antara tingkat kerentanan dan kontrol dari sesar Talamau itu juga masuk ke Journal of Physics Conference Series. Masuk ke research method. Nah, di sini kita membahas sedikit tentang literatur review. Jadi ini merupakan data dari ESDM sesar maaf gempa yang terjadi pada bulan Februari tersebut memiliki kekuatan sekitar 6,1 magnitudo, lalu kedalaman itu 10 kilometer. Nah, dampak yang terjadi itu ada korban jiwa mencapai 19 orang meninggal dan 382 orang luka-luka. Sedangkan untuk kerusakan bangunan itu cukup banyak. Rusak berat itu 653 rusak berat,
375 itu rusak sedang, 737 itu rusak ringan. Nah, seperti yang kita lihat di peta ini, di sini merupakan Pasaman Barat. Nah, Pasaman Barat ini merupakan area yang terdampak dari gempa tersebut. Sedangkan garis merah yang melintang ini merupakan sesar Semangko. Nah, di sekitar sesar Semangko terbentuk segmen-segmen sesar baru akibat gempa tersebut. Ini sedikit foto kegiatan. Jadi di sini kami melakukan survei lapangan, melihat sebaran survei structure-nya, lalu melihat lokasi-lokasi yang terdampak gempa. Untuk yang selanjutnya itu rencana ke depan. Jadi yang akan kami lakukan adalah mendapatkan mendapatkan data foto udara dari lokasi yang terdampak berat di area Pasaman Barat. Lalu yang kedua melakukan instalasi instalasi pancang untuk pengukuran aktivitas sesar segmen baru seperti yang disebutkan tadi untuk subtopik 2. Lalu yang ketiga itu melakukan analisa korelasi antara sesar besar Sumatera dan segmen barunya. Nah, itu merupakan subtopik ketiga. Setelah melakukan semua analisa dari tiga subtopik tersebut, kami akan melakukan persiapan untuk melakukan penulisan jurnal dan melakukan publikasi. Sekian presentasi singkat mengenai kemajuan penelitian Pusat Riset Geoscience tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.